فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Annahu la yantaqilu. Oh, ini sudah sepertinya. Iya, ini sudah ya. Alamatnya kemana? Oh, ini alamat yang lain. Baik, ma yu'khadhu minal hadits. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula masru'iyatu ba'sil imami su'ata li jibayati zakah. Disyariatkan untuk seorang imam itu mengirim para petugas untuk mengumpulkan zakat. Jadi tidak wajib imamnya itu datang langsung. Maka ini menunjukkan apa? Masyru'iyatun niyabah. Disyariatkannya untuk apa? Untuk membentuk perwakilan-perwakilan, cawangan-cawangan. Tidak harus kepala pemerintahan itu datang langsung ke rumah-rumah untuk mengambil zakat. Boleh apa itu? Boleh memilih apa? Para utusan-utusan, para petugas untuk jadi kaki tangan dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, jawazus syakwa manimtana aminaz zakah ila man ya man jabaro ya jebaru ya. Man yajbaruhu ala adaiha. Boleh petugas itu mengeluhkan orang yang tidak mau membayar zakat. Mengeluh kepada siapa? Orang yang mampu memaksa orang tadi untuk menunaikan zakat. Maka di sini Rasulullah SAW tidak menyalahkan Umar dalam masalah keluhannya, tapi apa? Cuma menjelaskan untuk yang Ibnu Jamil berita sudah betul. Untuk Khalid dan Abbas itu case-nya begini dan begini. Jadi asal laporan Umar kepada Rasulullah ini tidak disalahkan. Maka boleh kita menceritakan itu walaupun itu adalah aib. Tetapi apa? Tetapi ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Untuk apa? Untuk mencegah kezaliman. Karena tidak mau membayar zakat tanpa udzur adalah kezaliman. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa Imam Nawawi ketika membahas apa? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Ibnu Mas'ud bercerita pada Rasulullah tentang apa? Celaan Khawarij dalam masalah apa? Pembagian ghanimah itu, pembagian fai'. Maka kemudian Rasulullah marah kemudian beliau mengatakan apa? Yarhamullahu Musa faqad udhiya akthar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau telah disakiti lebih dari ini dan beliau sabar. Kemudian apa disebutkan di situ oleh Imam Nawawi, di sini Rasulullah SAW tidak menyalahkan Ibnu Mas'ud masalah melapor-laporkan tadi. Tapi apa? Tetapi Rasulullah marah kepada orang Khawarij yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek tadi. Menunjukkan boleh kita menggibai orang yang layak digibai untuk apa? Untuk kemudian dikasih penjelasan atau diambil tindakan dan sebagainya. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan untuk mencegah apa? Kezaliman atau untuk mencegah persangkaan yang jelek dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah dikasih kabar tadi, maka para sahabat jadi paham untuk Ibnu Jamil case-nya sudah betul, yaitu apa? Ibnu Jamil yang salah. Untuk kisah Khalid dan kisah Abbas case-nya tidak seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang mengeluh ke Rasulullah, langsung sekedar tersebar berita di mana-mana, justru apa? Malah jadi jelek. Tapi mengeluhnya kepada pihak yang layak untuk apa? Mendapatkan keluhan. Wa mithluhu fi syakwa kullu mumtani'in an wajib. Dan yang seperti itu pula di dalam masalah keluhan. Kita boleh mengeluhkan setiap orang yang tidak mau menjalankan kewajiban. Sebagaimana apa di Sahih Musnad itu. Siapa itu? Ummu Rafi' datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Abu Rafi' melakukan begini dan begitu. Masalah memukul, masalah apa? Masalah puasa, masalah sholat kalau tidak salah, atau case yang lain yaitu Sofwan bin Mu'attal. Ya, untuk Ummu Rafi' mengeluhkan pada Rasulullah atas apa? Abu Rafi' memukul dirinya. Kalau yang kisah Sofwan bin Mu'attal, istrinya mengeluh pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Sofwan bin Mu'attal, saya suruh sholat malah dia pukul saya puasa dia pukul saya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah tidak langsung menyalahkan Sofwan bin Mu'attal, tapi tanya apa yang terjadi. Maka Sofwan bin Mu'attal mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini masih muda, istri saya suka puasa, ya saya yang pening. Nah, Rasulullah mengatakan, jangan kamu puasa tanpa seizin suamimu. Baik, kemudian wahai Rasulullah, untuk masalah sholat, yaitu saya sholat subuhnya, yaitu setelah matahari terbit, ini karena memang kami ini keluarga yang matanya terlalu berat. Maka jangan heran sampai terjadi case apa itu hadisul ifk, masalah Aisyah itu. Apa yang menyebabkan alhamdulillah Sofwan justru bahwasanya Aisyah selamat, walaupun seluruh pasukan yang berjumlah ribuan itu mereka tidak tahu Aisyah tertinggal, tapi Allah menghendaki dengan sebab Sofwan ini orangnya suka ngantuk, dia tertinggal di belakang. Akhirnya apa?
Ketika dia bangun, kemudian dia berangkat mengejar pasukan, akhirnya apa? Justru dia menemukan Aisyah. Ada hikmahnya itu. Cuma apa? Ketika di Madinah memang beliau sering tertidur, matanya berat. Baik, kemudian Rasulullah menjelaskan apa? Tidak ada tafrid di dalam masalah orang yang ketiduran. Selama apa? Begitu bangun dia langsung apa? Membayar apa yang layak dibayar, yaitu sholat subuhnya itu. Intinya apa? Rasulullah tidak menyalahkan istri Sofwan bin Mu'attal ketika melaporkan, wahai Rasulullah, ini suami saya nggak sholat kecuali setelah matahari terbit dan sebagainya. Ini adalah keluhan yang baik. Yang penting apa? Segera dicari solusinya. Au fa'ilan muharraman, atau mengeluhkan orang yang berbuat perkara yang haram. Ini sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Boleh seseorang itu menggibai orang lain, cerita kepada apa? Kita cerita pada hakim atau cerita pada orang yang mampu merubah kemungkaran. Si fulan ini suka minum khamr, si fulan ini suka bernyanyi, si fulan ini suka apa? Main gedang. Tolong nasihati dia, itu boleh. Yang ketiga, qubhu man jahada nikmatallahi alaihi syar'an wa aqlan. Juga hadis ini memberikan faedah buruknya orang yang menentang nikmat Allah secara syariat dan secara akal. Secara akal aja ini buruk. Allah yang memberikan nikmat, semula dia miskin, dia jadi kaya, sekarang dia tidak mau bayar zakat. Secara akal aja ini sudah buruk. Apalagi secara dalil syar'i. Baik, lanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.